Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Sila berlutut untuk doa chaplet kerahiman ilahi. Marilah sama-sama menanda salib demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, tetapi sumber kehidupan memancar pada jiwa-jiwa dan samudera belas kasihan terbuka bagi seluruh dunia. O pancaran kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, rangkumkanlah seluruh dunia dan kosongkanlah dirimu atas kami. Ya darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai pancaran belas kasihan bagi kami, aku percaya kepadamu. Ya darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai pancaran belas kasihan kepada kami, aku percaya kepadamu. Ya darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai pancaran belas kasihan bagi kami, aku percaya kepadamu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, saya persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan
sengsara Yesus yang pedih, kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, saya persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, demi penebusan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. 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 Kasihanilah kami dan seluruh dunia
dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, kasihanilah kami dan seluruh
persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Demi penebusan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia, Demi sengsara Yesus yang pedih, kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, saya persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Demi penebusan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia, Demi sengsara Yesus yang pedih, kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah
kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, dalam Engkaulah kerahiman telah terselami, dan perbendaharaan belas kasih adalah tak terbatas. Pandanglah kami dengan penuh belas kasihan, dan tambahkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami, agar kami tidak pernah berputus asa dan tidak kehilangan semangat dalam kesulitan yang bagaimanapun besarnya, tetapi dengan kepercayaan yang teguh kami menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus, yang adalah kasih dan kerahiman semata-mata. Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Aku percaya kepadamu. Santa Faustina, Doakanlah kami. Santo John Paul II, Doakanlah kami. demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
kita berdiri untuk lagu pembukaan. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus berserta kita. Dan berserta rohmu. Saudara-saudari, di pagi yang mulia ini, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa. Dan dengan hati yang ikhlas, mengakui bahwa kita ini sedia untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang-orang kudus, dan kepada saudara-saudari sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah
Bapa di syurga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu kerana kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Syurgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh gembala kami dengan langkah yang gagah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama, dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Tatkala dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru
dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih sayang yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatukan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan besertamu. Dan beserta rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-berai domba-domba itu. Ia lari kerana ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawalan dan satu gembala. Bapa mengasihani aku, oleh kerana aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya kepada kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semua. Lain rasanya pagi ni. Tak biasa saya berkhotbah, berhomili dalam bahasa. Dah lama, rasa ni mesti saya tekak tinggal. Hilang suara. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Gembala Baik ataupun yang dikatakan Hari Panggilan Sedunia, Hari Doa Panggilan Sedunia. We celebrate Vocation Sunday or the Good Shepherd Sunday. Kata-kata Yesus yang paling ngarap pagi inilah, akulah gembala yang baik. I am the good shepherd. Kata-kata Yesus, aku memberikan nyawanya bagi domba-dombaku. Akulah gembala baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku. Yang penting ialah suara, panggilan. It is to listen to the voice of the shepherd, mengenal suara panggilan kita. Kita merenung hari ini seketika bagaimana kehidupan panggilan kita dalam kehidupan harian kita. Sejauh mana, setakat mana kita mengikut panggilan gembala. Kerana yang penting pertalian di antara domba dengan gembalanya. Seperti mana Yesus berkata, setiap mengenang suaraku dan mengikutku. Ketaatan, kesediaan untuk kita mengikut suara. Hari ini juga kita merayakan apa yang dikatakan Hari Panggilan Sedunia, Vocation Sunday. Ingin saya mengambil kesempatan pagi ini untuk melihat seketika pesanan Bapa Paus. Cukup penuh dengan kata-kata yang boleh kita katakan seirat dengan hidup kita buat masa ini. Penuh kata-katanya. Pesan Bapa Paus, kita harus menilai impian hidup kita. Katanya di minggu ini kita merayakan, ataupun di tahun ini kita merayakan apa yang dikatakan tahun Santo Yusuf, the year of Saint Joseph. Dikatanya bacaan Injil pada hari ini menyampaikan sesuatu yang penuh dengan kata-kata dalam hidup Santo Yusuf. This year we celebrate the life of Saint Joseph, and Pope Francis invites us to look at the life of Saint Joseph in the year of vocations in this day. Bila kita menilai hidup Santo Yusuf, seperti mana yang saya telah katakan daripada dulu, Allah selalu melihat hati. The Lord looks at our heart.
Dan Yesus memberi kita kata buah kehidupan, the fruit of our lives. Dan kesaksiannya dalam kehidupan kita, Bapak Paulus kata ada 3 kunci. 3 kunci bagi setiap panggilan. There is three keys to unlock our vocations. Kebiasaannya bila kita menilai kehidupan panggilan, kita melihat seorang sister, seorang padri, tetapi kurang kita menilai kehidupan panggilan kita setiap hari. What is God asking of us every day in our lives? How is God guiding us in our life every day? Di antara 3 kunci yang digambarkan oleh Bapak Paulus dalam pesannya di hari doa panggilan ini sedunia. Pertama katanya mimpi, the dreams. Kalau kita melihat dalam kehidupan Santo Yusuf, dari peringkat permulaannya dia dipenuhi dengan mimpi. Saint Joseph was filled with dreams. The dream of becoming the husband of suami Bonda Maria, berangkat, melarikan diri, penuh dengan mimpi. Kehidupan kita setiap hari penuh dengan impian. Saya melihat dalam hidup saya sendiri, penuh dengan impian. Apa yang saya hendak memenuhi dalam hidup saya, kehendak saya sendiri. We all have dreams. We all dream every day for greater things in life. We have aspirations in life, hopes in life. Mimpi-mimpi yang dipenuhi dalam kehidupan itu. Dan Bapak Paulus berkata, kalau kita menilai mimpi-mimpi dalam kehidupan Santo Yusuf, dia sering mendengar bisikan Tuhan dalam panggilannya. He always listens to what God is asking of him. Kemana arah tujuan Tuhan memanggilnya? Apa kehendak Tuhan dalam kehidupannya? Setiap rencana, all his plans was according to God's plan. Setiap rencana dalam kehidupannya itu, dia sedia mengorbankan hidupnya, sedia mengambil risiko untuk mengikut rencana Tuhan. Jadi kita bertanya kepada hidup kita sendiri. We ask ourselves this morning, is my plans, my dreams, my hopes in line with God's plans? Adakah mimpi-mimpi, impian saya, kehendak saya sendiri itu selaras dengan kehendak Tuhan? Ataupun penuh dengan kehidupan saya sendiri? Yang kedua, dari kunci kehidupan Santo Yohanes ialah pelayanan. To be at the service of others. And I ask you this morning, how often do you put your life at the service of others? You know? Adakah haluran hidup saya sehari-harian untuk kehendak orang? Adakah saya menyesuaikan diri saya dengan sikap hidup saya mementingkan orang dan bukan diri saya sendiri? Saya bertanya dengan hati yang ikhlas pada pagi ini, di antara kamu semua ini, berapa orang yang sekarang memenuhi kehendak gereja? Sama ada dalam bagian choir, dalam bagian bacaan, dalam bagian MOH. How much of us are giving our service to the church? How much do we put ourselves at the service of community untuk kehendak masyarakat? Karena bagi saya, setakat saya tahu, kebanyakan orang mementingkan diri sendiri. We always desire what is important for us. We live in a very selfish world. Santo Yusuf menolak apa yang dikatakan ambition ataupun ambisi ataupun kehendaknya. Tetapi dia memanjatkan segala kehendaknya untuk keluarganya, untuk kepentingan Yesus dan Bonda Maria. Tidak seperti untuk dirinya sendiri. Bagi saya, Tuhan mencurahkan segala rahmat kepada kreativiti dalam gereja. Adakah saya sedia untuk meluangkan masa saya, diri saya sendiri untuk kehendak gereja buat masa ini? Kerana setiap hari Tuhan memanggil kita. Adakah kita sedia melepaskan segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk kebaikan orang lain dan kebaikan gereja? Untuk melayani orang lain dan untuk melayani gereja. Kerana kebiasaannya kita mengejar kehendak keajaiban untuk kehendak kita sendiri. Dan yang ketiga kunci, or the third key, is kesetiaan. Faithfulness to God. Dalam bahasa Inggeris, faithfulness to God. Adakah kita setia dalam panggilan kita? Sama ada seorang suami, seorang isteri, seorang ayah, seorang bapa, seorang ibu, seorang belia,
Adakah saya setia terhadap panggilan saya dalam kehidupan itu? Dari impian saya untuk sesuatu yang saya lakukan, pelayanan kehidupan saya, tapi adakah saya sedia dalam kesetiaan ini? From my dreams of my life to my life of service to people, am I faithful to that vocation and call? Saya mempelawar hari ini, saudara-saudari, supaya kita melihat kematangan dalam kehidupan kita. Adakah saya sedia untuk mencari kegembiraan dalam kehidupan saya? Because it's about joy in your life. Finding the fullness of the joy in your life. Are we ready to move? Adakah kita sedia untuk memberikan diri kita sendiri untuk kebaikan gereja hari ini? Bagi saya, bila saya mengalami sukacita sebagai seorang padri, saya penuh dengan kegembiraan setiap kali bila merayakan Eucharisti dalam sakramen confession. Setiap yang saya dipenuhi dengan kegembiraan, sama ada melayani, kesetiaan, merenung panggilan saya. Saya menjemputlah belia-belia hari ini, penuh gereja hari ini, yang bekerja di kilang, bekerja di office. Saya menjemput kamulah di hari ini, di hari doa panggilan sedunia. Tidak semestinya saya harus menjadi seorang padri, tidak seharusnya saya menjadi seorang sister atau religious, tapi kita merenung setakat mana apakah yang kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Mendengar suara gembala, mendengar panggilan gembala itu, untuk kita mengambil kepastian dalam kehidupan kita sendiri. We need to look at our lives. What is God asking of us? Where is God calling me to serve today? The church is always opening its doors. Pintu gerbang gereja sentiasa, tirainya dibuka setiap hari, memanggil kita untuk menikmati kehidupan kita, mencari kegembiraan. I ask you today, saya meminta kamu untuk hening seketika, just to reflect for a moment. Where is God? Kemanakah arah tujuan hidup saya? Adakah saya gembira dengan kehidupan saya buat ketika ini? Adakah saya mempunyai kepuasan dalam kehidupan saya? Am I fulfilled with my life? Atau ada kekosongan dalam kehidupan saya? Is my life filled with emptiness? Kesunyian. Tiada hala dan arah tujuan hidup saya. Mungkin inilah masa kita untuk melihat setakat manakah arah perjalanan kita. Seperti mana yang saya telah katakan daripada awal, ambillah kesempatan ini untuk merenung seketika hidup kita, arah perjalanan kita. Where is God calling me? Tetapi yang penting untuk mendengar suara. Kerana kehidupan kita penuh dengan berbagai-bagai suara dan bunyi dan panggilan. Dari telefon, ke WhatsApp, ke Facebook, penuh setiap hari. Dari pagi sampai ke senja petang, penuh dengan panggilan. Suara-suara ini dipenuhi. Kadang-kadang kita kekosongan. Bila kekosongan kita buka Facebook. Bila kekosongan kita cari WhatsApp. Bila kekosongan kita buka internet, mencari sesuatu yang dapat memenuhi kehendak kekosongan hidup itu. Kerana suara domba itu hilang dalam pedoman hidup kita, hilang terus sekali. Mungkin inilah masanya untuk kita merenung. Bila orang menjemput, ada misa hari ini pukul 9. Alah, tak apalah, lain minggulah saya ke misa. Kerana hilang pedoman, hilang arah tujuan kita. Kerana niat dan isi hati itu tidak ada pada panggilan kita terhadap Tuhan. Kerana dipenuhi dengan berbagai arah kena kekosongan. Jadi saya menjemputlah saudara-saudari ini. Ini misa yang pertama dalam bahasa. Kita sekarang membuka pintu gereja untuk memenuhi kehendakmu. Tetapi kamu harus merenung seketika itu. Apakah kepuasan hidup saya sendiri? Kemanakah arah tujuan hidup saya? Adakah saya sedia untuk bermimpi untuk kebaikan gereja dan kehidupan iman dan doa dan rohani saya? Adakah saya sedia untuk taat ke atas panggilan saya sendiri? Sama ada saya sudah berkahwin atau belum? Sudah sedia untuk menjadi seorang padri atau religious? Ataupun seorang belia untuk bekerja di gereja ataupun di mana-mana? Dan adakah sesuatu yang saya lakukan itu untuk kerja pelayanan?
untuk kebaikan dan kehendak orang dan bukan untuk diri saya sendiri. Jadi kita berdoalah di misa kudus ini supaya dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan rahmat Tuhan, agar memenuhi kehendak Tuhan. Tetapi yang penting dalam kehidupan kita untuk mendengar panggilan dan suara gembala yang baik ini. Setiap kali Tuhan memanggil kita, hanya kita yang tidak sedia untuk menerima panggilan itu. Marilah kita berdiri dan menyatakan syahadat Rasul kita. Aku percaya pada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Dia lahir dari Bapa sebelum segala ada. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Dia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan melalui-Nya. Dia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk menyelamatkan kita. Berkat kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Demi kita, Dia disalibkan dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Dia wafat dalam kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga, Dia bangkit dari kitab suci. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan kembali dengan mulia untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ya Tuhan. Dia pengingat kehidupan. Dia berasal dari Bapa dan Putra. Beserta Bapa dan Putra, ia disembah dan dimuliakan. Dia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Gembala kita yang tercinta telah menyerahkan hidupnya dengan rela hati untuk kita. Dia juga mempunyai kuasa untuk mengambilnya semula. Marilah kita sekarang sebagai satu keluarga berdoa kepada Bapa yang Maha Pengasih, mempercayai bahawa Dia akan mendengar segala doa-doa kita. Respon kita adalah, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kita berdoa untuk paus, para uskup, para padri dan ulama, agar mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam pelayanan mereka untuk melayani dan membimbing umat-Nya. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kita berdoa untuk para pemimpin negara kita, agar mereka berlaku adil dan saksama apabila melaksanakan tugas mereka untuk kebaikan negara. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kita berdoa untuk dunia, supaya Tuhan membawa kesembuhan kepada mereka yang menderita daripada wabak dan kesannya, dan agar jangkitan virus COVID-19 akan terbendung dengan kesan vaksin. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kita berdoa untuk alam semula jadi, agar kita dapat melindungi semua kehidupan untuk mempersiapkan diri
untuk masa depan yang lebih baik. Untuk kedatangan kerajaan Tuhan, kita demi untuk keadilan, keamanan, kasih sayang, dan belas kasihan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kita berdoa untuk anak-anak kita, terutamanya yang menyambung semula kelas katekism hujung minggu ini, agar Tuhan memberkati mereka, guru-guru dan ibu bapa mereka, untuk terus dahaga untuk mengenali Yesus sebagai rakan dan penyelamat mereka. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kita berdoa untuk semua seminarian kita dan orang-orang yang sedang memahami dan mendalam panggilan mereka kepada agama, agar mereka akan terus tabah untuk meletakkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kita berdoa sejenak untuk keperluan kita sendiri dan keperluan mereka yang telah meminta kita doakan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas karunia putra-Mu, gembala yang baik dan batu sudut iman kami. Kami dengan rendah hati menyerahkan semua doa-doa kami kepadamu, mengetahui bahawa Engkau menjaga domba-domba-Mu dan mengetahui keperluan mereka. Kami mohon semua ini atas nama Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa dan Penyelamat kita sekini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Sang Perawan Maria yang diberkati, kepadamu Allah mengamankan putra tunggalnya, kepadamu Maria menaruh kepercayaannya, bersamamu Yesus menjadi manusia, Santo Yusuf yang diberkati, kepada kami juga tunjukkanlah dirimu sebagai seorang bapa dan bimbinglah kami dalam jalan kehidupan. Mohonlah kami rahmat, belas kasihan serta keberanian dan lindungilah kami dari segala kejahatan. Amin. Pengutan pertama adalah untuk seminari dalam Keuskupan Malaysia. Sila beri dengan murah hati. Yesus
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita di pagi ini dapat diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga kami semakin menyadari betapa besar pengorbanan putra-Mu bagi kami sehingga kami pun berani untuk berkorban demi sesama. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita hening seketika untuk berdoa sesuatu dan segala yang ada dalam isi hati kita. Tuhan besertamu dan beserta rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantasnya ya Bapa yang kudus, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabda-Mu yang menciptakan semesta alam. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus. Menjadi manusia dengan Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Untuk memenuhi kehendak-Mu dan untuk memperoleh bangsa suci bagi-Mu. Ia telah merentangkan tangannya waktu menderita di salib, supaya maut dipatahkan dan kebangkitan dimaklumkan. Oleh sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami mewartakan kemuliaan-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Berkatilah yang takkan atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah ya Tuhan, sumber segala yang kudus. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kekuasaan Roh-Mu sehingga berubah bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada waktu Ia dikhianati dan dengan rela mau menanggung sengsara, diambilnya roti, diucapkannya doa syukur, dibagi-bagikannya roti itu lalu diberikan pada murid-muridnya seraya berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku, tubuh yang akan dikorbankan untukmu. Demikian pula pada akhir perjamuan diambilnya piala. Sekali lagi diucapkannya doa syukur, diedarkannya piala kepada para muridnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, sebab inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang akan ditumpahkan untukmu dan untuk semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.
Misteri iman. Wafat Kristus kita lakukan, beritanya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti dan anggur ini, sumber kehidupan dan keselamatan kami. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak untuk menghadap hadirat-Mu dan berbakti kepadamu. Sambil bersembah sujud, kami mohon perkenankan kami menyambut tubuh dan darah Kristus, supaya kami layak dikumpulkan oleh Roh Kudus menjadi satu tubuh. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia. Sempurnakanlah cinta kasih umat-Mu bersama hamba kami, Paus Franciscus, dan Uskup kami Sebastian, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Ingatlah dan kasihanilah semua orang lain yang telah meninggal dunia. Perkenankan mereka menghadap hadirat-Mu dan menikmati cahaya-Mu. Untuk kami semua pun kami mohon belas kasihan-Mu, supaya kami boleh mengambil bahagian dalam kehidupan yang kekal, bersama Santa Maria, perawan dan bonda Allah, Santo Yusuf, suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, Santo Faustina dan Yohanes Paulus II, yang hidup dalam cinta-Mu. Semoga kami boleh juga memuji dan memuliakan Engkau demi Yesus Kristus, Putra-Mu. Bersama dan bersatu dengan Kristus, dan dengan perantaraannya dalam persatuan dengan Roh Kudus, disampaikan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas penunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, selamatkan kami dari segala kemalangan, dan berilah kami sekarang kedamaian. Kasihanilah dan bantulah kami supaya bersih selalu dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, yaitu damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami untuk hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan Yesus Kristus selalu besertamu. Dan beserta rohmu. Mari kita ambil kesempatan untuk memberi salam damai di antara satu dan lain. Salam damai Kristus.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah kita yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana putramu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Kuatkanlah iman dan harapan kami agar hidup kekal yang merupakan buah dari pengorbanan putramu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kalau boleh sila duduk untuk seketika. Ada beberapa berita daripada gereja yang ingin saya umumkan. Yang pertama, masa misa untuk minggu, hari Minggu. Hari Ahad kita beredar daripada jam 11 pagi ke jam 6 petang. Pagi pukul 9 dan petang sore jam 6. Tiada misa pukul 11 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu depan tanggal 1 hari bulan Mei. Pesta apa tu? Santo Michael, Santo Joseph. Kita akan merayakan pesta Santo Joseph pada tanggal 1 hari bulan Mei. Yang pertama, misa di Grotto jam 7 pagi. Dalam persiapan untuk merayakan pesta Santo Joseph itu, saya menjemput kamu lah, mempelawa kamu untuk mengisi kertas di belakang mengenai petition dan doa-doa untuk diarahkan, untuk dipanjatkan pada pesta nanti pada pagi jam 7. Jadi kalau seboleh-bolehnya selepas misa ini ataupun dalam masa minggu ini, kita menulis apa yang ingin dalam isi hati untuk berdoa sama ada untuk adik keluarga kamu, untuk diri sendiri, untuk gereja, dan petition ataupun doa-doa itu dimasukkan ke dalam kotak itu dan akan dibawa ke gereja, ke misa tanggal 1 hari bulan Mei jam 7 pagi. Ya. Yang ketiga yang paling penting, yang yang ingin saya nyatakan di sini. Ini suara gembala daripada CDM lah, gembala CDM. Saudara, misa pagi pukul 9 pagi, bukan 9.10, 9.15. Kalau seboleh-bolehnya datanglah awal untuk misa. Kadang-kadang saya di sini tengok 9.10 ada lagi orang masuk. Dah habis homili ada lagi orang yang masuk. Tolonglah kita. Misa jam 9. Bukan 9.10, bukan 9.15 ya. Datanglah awal. Selepas misa nanti saya minta kerjasama dari semualah. Seboleh-bolehnya kita beredar dengan secepat mungkin kerana kelas katekis akan bermula jam 10.30, 11. Murid-murid akan datang. Kalau kita nak relax, ambil gambar-gambar kenangan manis dekat CDM tu, tunggulah masa lain. Ya. Kalau seboleh-bolehnya janganlah jalan-jalan sini bercerita, ambil gambar. Kerjasama saya minta supaya kita beredar dengan secepat mungkin. Jangan sangat berkumpul dekat pintu depan atau dekat foyer tu. Seboleh-bolehnya lah, ya, untuk kerjasama. Alright? Setakat tu yang saya masih ingat. Kalau ada apa-apa tolong lihat dekat Facebook ataupun dekat website berita-berita yang penting daripada gereja buat minggu ini. Ya. Kita berdoa juga hari ini berberkatan bagi mereka yang merayakan apa yang dikatakan ulang tahun, hari jadi, hari pembaptisan dan perkahwinan. Jadi kita berdoalah. Sila berdiri. Kita hening seketika dan membawa dalam pikiran dan ingatan dan dalam isi hati kita sesiapa yang kita masih ingat yang merayakan hari ini, hari jadi buat minggu bulan ini, ulang tahun perkahwinan dan pembaptisan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, sumber segala kasih sayang, Engkau telah mempersatukan manusia dalam perkahwinan dan terus mencurahkan rahmat dan roh-Mu kepada mereka dalam sakramen pembaptisan dan hari kelahiran. Engkau telah memberkati dan meneguhkan hidup mereka sehingga akhir hayat. Kami berdoa pada hari ini, pada hari ulang tahun ini, agar mereka turut bergembira kerana kami percaya Engkau telah ada di sini dan di tengah-tengah mereka
sama ada dalam pikiran atau dalam isi hati kami. Bapa di syurga, kami rayakan hari ini dan hadir supaya mengucap syukur dan bergembira untuk merayakan hari ini. Kami mohon berkat-Mu menguasai segala semua yang hadir di sini dan segala sesuatu yang ada dalam isi hati mereka. Ini kami minta melalui Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan besertamu Dan beserta rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Eukaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.